Ya Allah, hidup kok gini banget gitu. Apa aja sih yang kamu rasain sebagai anak pertama perempuan? Yang pertama, dipercaya sama orang tua. Saking dipercayanya, semua itu diceritain pada waktu atau usia yang belum tepat menurutku. Yang kedua, harus jadi contoh yang baik. Jadi kalau ada perilaku yang melenceng dari adik atau saudara kita yang lebih kecil, itu kita yang disalahin, padahal kita nggak berbuat apa-apa, tapi semua menyalahkan kita karena kita yang tertua. Jadi harapan terbesar orang tua, jadi tekanannya tuh terasa banget, harus sempurna. Semua serba sempurna. Jadi harus sempurna. Ya harus sempurna. Harus banget terlihat kuat, jadi susah banget buat ngungkapin apa yang aku rasain atau open ke orang lain. Karena takut terlihat lemah, takut terlihat sedih di depan mereka, karena aku harus diwajibkan kuat, harus terlihat kuat sekali. Diwajibkan untuk terlihat kuat, oleh karena itu aku susah banget buat open pada orang lain. Karena aku takut mereka mengira aku lemah. Aku takut kalau aku terlihat lemah di depan teman-temanku. Dan aku jadi serba salah sih, mau cerita sama mereka tapi takut ngebebani mereka, takut kalau aku terlihat lemah di depan mereka, tapi kalau tidak aku ceritakan, rasanya tidak enak di akunya sendiri, jadi bingung. Lebih sering dijadiin sandaran, padahal aslinya butuh sandaran juga. Kamu ngerasain hal yang sama nggak? Yang aku lakuin biasanya di usia aku yang pada saat itu, aku melakukan apa yang aku tahu saja. Aku menangis, aku marah, aku uring-uringan, aku menyendiri di kamar, aku nggak mau ketemu sama siapa-siapa karena aku malu. Terus yang paling puncaknya ketika aku merasa semua beban itu udah ada di batas, aku biasanya kayak teriak-teriak nggak jelas dan aku selalu mengeluh kepada Tuhan, ya Allah, kenapa beban hidup segini banyaknya sih? Kayak, oh, hidup ini berat banget ya. Yang aku butuhkan simpel sih sebenarnya. Aku cuman pengen ada seseorang yang mendengarkanku, mendengarkan semua keluh kesahku, mendengarkan ceritaku dengan benar-benar mendengarkanku, memperhatikanku. Aku nggak butuh saran dari mereka, walaupun ketika mereka memberi saranku, aku akan terima. Tapi yang aku butuhkan adalah pendengar dari semua yang apa aku alami. Kamu kira-kira ngerasain hal itu juga nggak? Kalau kamu gimana? Untuk kamu, anak pertama dan khususnya perempuan, dari beberapa poin tadi, mana sih yang kamu rasain? Atau jangan-jangan kamu rasain semuanya nih? Dan apa yang kamu lakukan, apakah kamu sama dengan apa yang disebutkan tadi? Atau kamu punya cara yang berbeda untuk mengatasi perasaan yang kamu rasakan ketika kamu kebetulan, yang pertama, menjadi tempat cerita orang tua dari segala masalah apapun itu di usia yang menurut kamu itu belum pada saatnya. Sehingga membuat anak perempuan pertama biasanya itu lebih dewasa daripada usianya. Karena dia terlalu terbiasa menerima segala cerita dari orang tua yang pada saat itu belum pada cukup usianya. Yang seharusnya mungkin di usia tersebut anak-anak hanya kenal main, kemudian belajar dan sebagainya. Anak pertama perempuan, karena dia yang pertama tadi ya, kemudian orang tua mungkin ditambah lagi belum mempunyai ilmu tentang parenting dan sebagainya, di mana anak itu cukup menerima informasi seperti ini di usia segini sesuai dengan perkembangannya seperti itu, sehingga membuat anak pertama tanpa mereka minta menerima semua ceritanya. Sekarang kalau dipikir, apakah kamu request kepada orang tua kamu kayak tolong ceritakan semua problem yang ayah ibu alami selama ini ketika di usia kamu yang masih kecil misalnya? Atau yang lebih ini lagi, apakah kamu meminta untuk dilahirkan dari orang tua seperti apa atau kayak gimana? Apakah bisa kita request seperti itu? Tentu tidak bisa. Nah, karena kita tidak bisa, maka kita perlu merubah bagaimana cara pandang kita tersebut. Kalau selama ini kita merasa itu sisi negatif ya, hal yang tidak enak diterima, kita rubah menjadi seperti ini. Ketika aku menerima semua cerita itu mungkin belum di usia yang aku pada saatnya, di saat itu bisa jadi cara Allah untuk mendewasakan diri aku sehingga aku bisa menjadi orang yang lebih mandiri, kemudian orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bijaksana karena terbiasa menghadapi problem-problem yang sebenarnya kapasitasnya itu besar kayak gitu. Itu yang pertama, kita merubah seperti ini agar apa? Agar yang kita rasain itu bukannya penyesalan, bukan kekecewaan atau kebencian. Karena balik lagi, kita tidak bisa request kita terlahir dari orang tua seperti apa atau siapa orang tua kita nggak bisa itu. Namun dan satu lagi, kita juga gak bisa milih kita diasuh dengan pola yang seperti apa dari orang tua kita. Itu adalah beberapa hal yang tidak kita bisa kendaliin. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah ketika kita sudah terlanjur menerima semuanya, kita perlu merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Karena sesuatu kadang-kala itu menyakitkan atau biasa aja atau luar biasa, itu tergantung dari cara pandang kita terhadapnya.
Memang sih ini bukan hal yang mudah dan bisa dilakukan hanya dengan sekali coba, tapi dengan cara latihan, kemudian dengan cara kita berfokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan pelan-pelan, itu insya Allah akan bisa memperbaiki bagaimana cara pandang kita yang awalnya jadi karena kebencian dan sebagainya tadi, kayak merasa menyalahkan segalanya, terus merutuki nasib dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang lebih bisa diterima, kemudian sesuatu yang bisa disyukuri, karena kita perlu mensyukuri apa yang kita miliki pada saat ini, dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semuanya. Itu yang pertama. Terus kemudian, anak pertama itu biasanya tadi juga disebutkan kalau dia sebagai sebagai tempat untuk harapan dari orang tua, kemudian sebagai contoh bagi adik-adiknya, sehingga dia terpaksa atau dipaksa atau merasa terpaksa untuk tampil kuat, untuk tampak kuat, untuk selalu benar, untuk selalu sempurna. Kadangkala di realitanya, kebetulan karena aku juga anak pertama perempuan, di realitanya itu ketika kita melakukan kesalahan sedikit aja, biasanya langsung disalah-salahin. Terlepas kamu pertama perempuan atau laki-laki, biasanya sama sih seperti itu. Ketika anak pertama itu harus memberi contoh yang baik, tidak boleh seperti ini. Ketika ada yang salah sama perilaku adik kita misalnya, kita yang disalah-salahin, biasanya kayak gitu. Nah, ketika kita merasa kecewa, merasa marah terhadap hal ini, kita kembali lagi berpikir bahwa hal ini tuh bukan pure semuanya kita yang salah, atau kita tidak perlu memblaming atau menyalahkan diri sendiri terus-menerus perkara ini, karena kembali lagi pola asuh orang tua yang membanding-bandingkan anaknya, kemudian menyalah-nyalahkan anaknya, itu bukan suatu hal yang kita minta. Jadi kita tidak bisa merubah itu. Rasa sakit yang kamu rasakan akibat hal itu, dibanding-bandingin, kemudian disalah-salahin ketika kamu nggak ngapa-ngapain, atau ngapa-ngapain sekalipun, dimana ini sebenarnya tidak bisa dirubah lagi kalau sudah terlanjur, yang bisa dilakukan adalah memperbaikinya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita berfokus ke sekarang, kemudian mencoba memaafkan dengan cara pola pikir, orang tua kita mungkin dulu nggak tahu pola asuh yang tepat itu seperti apa. Mereka tidak tahu kalau misalkan perilaku yang seperti itu mengakibatkan ke kondisi perkembangan karakter diri kita. Terus kemudian mereka juga tidak tahu kalau misalkan mereka punya luka yang belum disembuhkan dari diri mereka sendiri akibat dari pola asuh yang sebelumnya. Karena kita tahu rentetan pola asuh itu mempengaruhi sekali generasi-generasi selanjutnya. Kalau tidak dirubah akan terus sama seperti itu atau bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, kalau kita mengerti ini, kita akan lebih bisa, lebih ringan memaafkan, karena pada dasarnya kita sebagai anak kecil dulunya itu tidak tahu apa-apa, menerima begitu saja. Kemudian orang tua kita juga mereka merasakan luka atau mengalami luka dalam hati mereka, tapi mereka tidak notice. Sehingga gimana mau sembuh kalau luka aja dia nggak tahu. Jadi ketika kita tahu ini, itu lebih bisa meringankan gimana kita memaafkan orang tua kita, sehingga kita lebih bisa memaafkan diri kita sendiri juga. Untuk langkah ke depan kamu biar lebih ringan lagi. Terus lalu yang selanjutnya, anak pertama juga tadi disebutkan harus selalu tampak kuat, sehingga itu mendorong anak pertama untuk jarang open terhadap orang tuanya atau open terhadap yang lainnya. Jangankan sama yang lainnya, sama orang tua aja kadang nggak open, atau bahkan ada yang sama orang tuanya karena tertutup dan juga tidak enak kalau diajak ngobrol, lebih banyak ngejudge atau menghakimi, sehingga dia mencari orang lain di luar untuk mengeluarkan segala keluh kesahnya. Nah, bahayanya kalau misalkan orang lain itu tidak tepat, segala nasihat yang atau segala saran yang diberikan kepada seseorang yang sedang membutuhkan teman nih, misalnya karena di keluarganya tidak dapat teman untuk cerita atau mengeluarkan segala keluh kesahnya, hingga akhirnya dia menerima mentah-mentah kayak gitu aja karena merasa hanya dia yang peduli kepada saya. Kemudian setelah dia merasa seperti itu, segala omongan orang tersebut dipercaya. Setelah dipercaya, akhirnya meskipun itu negatif akan tetap dilakukan karena ketakutan, misalnya takut kalau misalkan nggak punya teman lah, takut kalau misalkan ditinggalin sama orang itulah, takut kalau misalkan hanya orang ini yang bisa menerima saya, di luar sana tidak ada yang bisa menerima saya lagi, misalnya seperti itu. Jadi untuk kamu, anak pertama perempuan yang sekarang sedang menyimpan berbagai macam hal yang kamu tahan selama ini, kamu tahan, kamu coba untuk lupakan, bukan berarti dia pergi. Dia akan tetap ada di sana dan bisa berimbas, nanti dia muncul sewaktu-waktu kemudian meledak, dan kamu pada saat dia meledak kamu jadi uring-uringan sendiri dan kadang-kala jadi nggak tahu apa sih sebenarnya kenapa aku ini. Kok tiba-tiba nangis, kok tiba-tiba sedih. Nah, itu bisa jadi karena beberapa perasaan yang sebenarnya kamu pengen keluarkan, itu sebenarnya pengen kamu ungkapkan, tapi kamu milih untuk menahan dan juga untuk melupakan. Kamu kira melupakan itu selesai, padahal tidak sama sekali. Dia masih akan tetap ada di sana, mengendap, kemudian menumpuk sampai wadahnya luber kemana-mana mungkin, dan nanti imbasnya adalah ke diri sendiri.
orang lain juga gitu. Karena kadang-kala kalau kita uring-uringan sama diri sendiri, apapun yang datang ke kita, kita tolak semuanya. Orang yang datang buat support, kita suzon. Orang datang buat mendukung, kita berprasangka negatif. Sehingga tanpa sadari, itu merusak hubungan kita sama mereka juga. Dimana kita bisa berhubungan baik sama orang lain, kalau sama diri sendiri aja kita belum bisa berdamai. Kayak gitu. Jadi, kamu boleh bercerita, kamu boleh mengungkapkan apa yang kamu rasakan, dan pastikan orang yang kamu ceritain, orang yang jadi tempat kamu mengungkapkan segala sesuatu yang kamu rasain itu orang yang tepat, orang yang benar ya. Lingkungan yang positif ya. Lingkungan yang positif, orang yang tepat, orang yang benar. Karena ketika kondisi emosi kamu sedang tidak stabil, kamu menerima segala nasihat atau saran dari siapapun itu, kadangkala otak kita nggak bisa berpikir ini baik atau enggak. Terus kemudian menerima itu mentah-mentah, dan nanti imbasnya akan lebih buruk lagi. Jadi kamu boleh bercerita, kamu boleh mengungkapkan apa yang kamu rasain. Kamu anak pertama, kamu anak kedua, kamu anak terakhir, atau anak keberapapun, itu tidak ada ketentuan kalau anak pertama itu nggak boleh mengungkapkan apapun. Anak pertama harus kuat, nggak ada yang seperti itu. Jadi kita berhak untuk mencari solusi dari apa yang kita rasain. Kemudian kita wajib mengenali diri kita sendiri, apa sih sebenarnya kamu itu butuh apa, sehingga kedepannya kehidupan kita akan lebih enak, kita akan lebih ringan menjalani hari-hari kita dengan cara berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Dan terima kasih untuk anak pertama perempuan di luar sana yang sudah kuat luar biasa. Di dalam hatimu mungkin sekarang banyak sekali apa yang kamu rasakan, kemudian kamu selama ini mungkin menahannya dan menyimpannya baik-baik rapi di situ, tapi sehingga tanpa kamu sadari ini nggak baik buat kamu. Jadi berbahaya kalau disimpan terus, lebih baik segera dikeluarkan, segera cari solusi gimana cara mengatasi segala gejolak yang kamu rasain, yang selama ini kamu tahan. Kalau nggak ada orang yang mungkin kamu percaya, kamu boleh datang ke psikolog, atau silakan DM ke Instagram kami, insya Allah kami bantu. Gitu ya. Jadi kalau kamu butuh teman untuk cerita, silakan DM ke Instagram kami, insya Allah akan kami bantu. Dan ingat, you're not alone, kamu nggak sendirian. Kita berjuang bersama-sama, dan terima kasih sudah meninggalkan pesan-pesan yang luar biasa di komentar-komentar. Kemudian jika kamu butuh teman cerita sekali lagi, silakan DM ke Instagram kami, insya Allah kami bantu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Untuk siapa saja, terima kasih kamu sudah kuat dan bertahan sampai saat ini. Ayo kita lanjutkan bareng-bareng perjalanan kita dengan memberikan yang terbaik di setiap detiknya. Kamu hebat, kamu luar biasa. Terima kasih sudah hadir di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.